pagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Pasti luar biasa ya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk pagi hari ini, untuk hari yang baru, kesempatan yang baru. Untuk kita boleh berkumpul bersama keluarga di rumah masing-masing. Untuk mengikuti ibadah secara online. Dalam keadaan yang sehat dan kuat, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Walaupun keadaan masih dalam pandemi, tapi kita semua percaya bahwa itu semua tidak mengurangi sukacita kita dan kerinduan kita untuk kita boleh datang beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita mau mulai dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi yang baru, untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, untuk kesehatan dan kekuatan yang masih Engkau percayakan kepada kami, untuk kami boleh beribadah bersama keluarga kami, di rumah kami masing-masing dan mengikuti ibadah ini secara online. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang selalu baru dan senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan kami akan memuji, menyembah dan bersorak bagi nama-Mu. Biar kuasa-Mu Tuhan yang bekerja dan hadirat-Mu Tuhan yang kami rasakan di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji Engkau. Haleluya, amin. Karena hanya Yesus sumber kekuatan kita dan menjadi sumber pengharapan kita. Sebab itu mari kita mau bersorak bagi namanya. Haleluya.
walaupun keadaan saat ini semakin sulit dengan segala tantangannya, tapi biarlah itu tidak mengurangi kerinduan kita untuk semakin mendekat kepada Tuhan, menyerahkan jiwa kita sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan, ini kerinduan hati kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Thank you, Jesus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus.
Sebab Engkau yang terutama dalam hidup kami. Kami rindu setiap saat untuk mengatakan bahwa Engkau, hanya Engkau yang segalanya bagi kami. Tuhan, ku rindu mengatakan padamu, Kaulah segalanya di dalam hidupku.
saudara ada yang mengalami pergumulan, baik itu dalam ekonomi, baik itu dalam keluarga, baik dalam pekerjaan, bahkan mungkin dalam kesehatan, atau mungkin ada yang sedang
bertarung melawan virus. Mari kita mau percaya sepenuhnya. Kita punya iman yang teguh. Bahwa kita punya Tuhan yang menjadi gembala kita. Dalam Mazmur 23 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Dia membimbing kita, Dia menuntun kita, dan menyegarkan jiwa kita. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kelam, seberat apapun pergumulan kita saat ini, mari kita mau serahkan kepada Dia. Karena Tuhan adalah gembala kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Sekali lagi katakan Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan
Haleluya, haleluya. Engkaulah gembala yang baik Tuhan. Engkaulah yang menuntun kami sebagai domba-domba-Mu yang tidak bisa, yang tidak sanggup untuk berjalan sendiri. Tapi di belakang Tuhan kami rasa aman, karena Engkaulah yang menuntun kami ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Sekalipun kami harus melewati maut, tapi kami tidak takut, karena Engkau akan senantiasa menopang di dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama dengan Engkau Sang Gembala, kami akan jalani hari-hari kami dengan penuh optimis, dengan penuh pengharapan, karena Engkau Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kami, tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Engkau ada bersama-sama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Inilah puji-pujian kami di hadirat Tuhan. Kiranya Engkau menerima sebagai persembahan yang harum di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mau dengarkan sebagian dari firman-Mu. Mari tanamkan, ukirkan firman-Mu dalam hati kami. Jadikan tanah-tanah hati yang baik, supaya taburan firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah-buah untuk kemuliaan nama daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami melanjutkan doa kami dan kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan melihat sebuah ketaatan. Kita mau belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus yang memiliki ketaatan kepada Bapa. Haleluya. Kita akan membaca di dalam Roma pasal ke-5 sebagai ayat dasar kita. Roma pasal ke-5 ayat ke-19. Roma 5 ayat ke-19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ya, karena ketidaktaatan satu orang ini, ketidaktaatan itu sangat berpengaruh luas. Dan ketaatan juga sangat berpengaruh, berdampak yang sangat luas. Karena ketidaktaatan Adam, maka seluruh manusia termasuk saya dan saudara itu menjadi orang yang berdosa. Karena satu orang, karena ketidaktaatan satu orang. Tapi puji nama Tuhan, semuanya sudah dibayar lunas oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dikatakan di sini dalam Roma 5 ayat 19 ini, karena ketaatan satu orang yaitu Kristus, maka semua orang menjadi orang yang benar. Puji nama Tuhan. Kita lihat bahwa ketaatan adalah milik Tuhan. Ketaatan adalah milik Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tentunya ketidaktaatan itu adalah milik iblis. Ya, puji nama Tuhan. Kalau kita lihat dalam Yudas pasal yang pertama, kita lihat dalam Yudas pasal pertama, memang Yudas satu pasal ya, Yudas ayat yang ke-6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Ya, di sini dikatakan bahwa terjadi suatu pemberontakan, suatu ketidaktaatan dari ciptaan Allah, yaitu para malaikat-malaikat. Ya. Dan kemudian mereka diusir, mereka dibuang, tetapi ada sebagian malaikat yang dibelenggu secara abadi, yang tidak diizinkan keluar. Mungkin ini terlalu jahat, mungkin akan memiliki dampak kerusakan yang sangat besar, sehingga cuma dibelenggu sampai nanti dihakimi. Ya, puji nama Tuhan. Tetapi ada beberapa yang dibuang ke bumi,
diturunkan ke bumi, dilemparkan ke bumi, membuat satu kerusakan di bumi ini. Haleluya. Dan ada yang sebagian menjadi penghulu di udara. Jadi memang dunia kita itu sudah tercemar, ya. Oksigen kita ini, ya, atmosfer kita sudah tidak bersih lagi. Baik di udara maupun di bumi itu sudah tercemar, dipenuhi dengan roh-roh jahat. Roh-roh jahat, saudaraku. Ya, puji nama Tuhan. Dan inilah penguasa-penguasa di udara. Yang menguasai di udara, yang memerintah di udara. Dan ada beberapa yang ada dilemparkan ke bumi dan menguasai bumi. Haleluya. Ya. Dan dia akan melihat orang-orang yang benar. Dia adalah melihat orang-orang yang saleh, memperhatikan orang-orang yang sungguh-sungguh. Bagaimana orang yang benar itu bisa jatuh? Bagaimana orang yang sungguh-sungguh itu bisa murtad? Dia memperhatikan Ayub, apa kata Tuhan? Dari mana engkau iblis? Dari mengelilingi, mengitari bumi. Ya. Dan virus ketidaktaatan ini itu disebarkan oleh iblis kepada manusia. Sekali lagi, virus ketidaktaatan ini disebarkan oleh iblis. Tetapi di mana ada virus pasti ada penangkalnya, ya. Tuhan memberikan vaksin itu di dalam tubuh anak-anak Tuhan sehingga tidak terkena namanya virus ketidaktaatan ini. Ya. Ini disebarkan. Puji nama Tuhan. Terbukti dalam Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga. Kita lihat Kejadian pasal yang ketiga. Kalau kita baca di mulai ayat yang pertama dikatakan manusia jatuh ke dalam dosa, ya. Kalau kita baca seluruhnya dikatakan adapun ular itu ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan. Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mau mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya, puji nama Tuhan. Ini sebuah virus yang disebarkan, yang dimasukkan ke dalam pikiran, ke dalam hati, di dalam penglihatan, di dalam pendengaran manusia. Ya, puji nama Tuhan. Dari yang jangan menjadi boleh, dari yang legal menjadi dari yang ilegal menjadi yang legal. Ya, dari yang tidak diizinkan menjadi yang diizinkan, begitu. Ya, ini sebuah virus. Puji nama Tuhan. Ya, tetapi kita lihat dalam Yehezkiel. Yehezkiel. Dalam Yehezkiel, Tuhan telah memberikan vaksin itu di dalam diri kita sebagai umat Tuhan, ya. Puji nama Tuhan. Yehezkiel kita lihat. Yehezkiel 36 ayat ke-26. Dikatakan di sini, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ya. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Ini sebuah vaksin yang disontekkan menjadi daya tangkal kita. Ketaatan bukan milik kita. Ketaatan adalah milik Yesus Kristus, milik Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai vaksin yang disuntikkan di dalam tubuh kita untuk menangkal virus-virus yang ada.
Virus-virus ketidaktaatan yang disebarkan oleh iblis. Dan virus itu sangat ampuh untuk menjatuhkan manusia yang pertama. Haleluya. Puji Tuhan. Sehingga dari satu orang ketidaktaatan, semua orang jatuh ke dalam dosa. Tetapi vaksin yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena satu orang ya, taat, maka semua orang itu dibenarkan. Orang yang menerima dia, seperti saya dan saudara-saudara sekalian. Haleluya. Puji Tuhan. Bagaimana kita lihat, bagaimana ketika dosa itu masuk, saudaraku. Ya. Awal mula dari ketidaktaatan atas perintah Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Ketaatan, ketundukan, kesetiaan, kepatuhan kita kepada Tuhan. Dan ini harus kita juga miliki, bahwa ketaatan kita kepada pemerintah, ketaatan kita kepada orang tua. Nanti di zaman-zaman akhir ini akan terjadi satu firman Tuhan catat bahwa pada hari-hari terakhir, anak tidak lagi taat kepada orang tua. Mungkin banyak pertentangan-pertentangan, menentang. Ya, rakyat akan menentang pemerintahan yang sah. Kita orang Kristen tidak punya kebiasaan untuk menantang itu karena firman Tuhan. Karena tidak ada pemerintahan yang bukan dari Allah. Ya, kita selalu berdoa untuk pemerintahan kita. Dan kita yakin segala kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu juga hasil dari doa-doa kita, ya. Dan tentunya datangnya juga dari Tuhan. Kalau hari-hari ini ada beberapa orang yang menentang semua kebijakan-kebijakan pemerintah, selalu dibuat negatif. Bahkan vaksin yang diberikan untuk kesembuhan masyarakat juga ditentang, saudaraku. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan ya yang mengatakan bahwa ini adalah pekerjaan manusia, ini adalah buatan manusia, saudaraku. Dengan demikian itu menganggap bahwa Tuhan itu kecolongan, Tuhan tidak mampu. Memangnya Tuhan tidak mampu? Seolah-olah apakah ini Tuhan itu kecolongan begitu loh. Setiap kali sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini itu seizin Tuhan. Catat itu. Kalau ada hamba Tuhan sekalipun, siapapun dia, sekalipun dikatakan sebagai hamba Tuhan yang besar, bahkan malaikat sekalipun, kalau itu harus menentang peraturan-peraturan pemerintah, saya katakan bahwa itu bukan dari Tuhan. Siapapun dia, malaikat sekalipun kalau itu yang ngomong. Katanya vaksin dari inilah, vaksin dari itulah. Ya. Menentang pemerintah sama dengan menentang Tuhan. Tidak taat kepada pemerintah juga tidak taat kepada Tuhan. Itu kekristenan tidak punya kebiasaan seperti itu karena firman Tuhan melarang itu. Kita harus selalu mendukung kebijakan-kebijakan daripada pemerintah, saudaraku. Ya. Kita akan kembali bagaimana caranya dosa itu masuk. Ya. Maka perempuan itu melihat, ya, melihat. Dengan melihat, maka ini suatu pintu untuk dosa itu masuk. Dosa itu masuk. Dan bagaimana juga dosa itu diampuni. Ya. Puji Tuhan. Kita lihat di dalam Bilangan pasal ke-21 ayat ke-9. Ya. Ulangan pasal 21 ayat ke-9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang.
Maka jika seorang dipakut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Suatu ketika bangsa Israel melakukan perbuatan-perbuatan sangat menista Tuhan, sangat berdosa. Ini dosa yang mendatangkan kematian, yang mendatangkan hukuman yang sangat berat, membuat Tuhan begitu cemburu, membuat Tuhan begitu marah, saudaraku. Ya, puji nama Tuhan. Sehingga Tuhan kirimkan ular tedung kepada bangsa ini karena amarah Tuhan yang begitu sangat. Kemudian mereka dipakut ular dan ada beberapa ribu orang yang mati. Ya. Kemudian Tuhan perintahkan, ketika Musa berdoa, Tuhan perintahkan, buat kamu ular dari tembaga dan ditaruh pada tiang. Dan setiap orang yang dipakut ular yang seharusnya mati, ketika dia melihat ular tembaga itu, maka dia akan tetap hidup. Ya, puji nama Tuhan. Dan ini tentunya bukan wujud, ini tentunya sebuah gambaran sesuatu yang akan datang kelak, yaitu wujudnya sekarang, saudaraku. Ya, di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, kita akan lihat Injil Yohanes pasal yang ketiga. Ayat ke-14 dan 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ini gambaran Tuhan, Yesus yang disalib. Supaya setiap orang yang percaya atau setiap orang yang melihat ular itu, setiap orang yang melihat Yesus, setiap orang yang percaya kepada Yesus, kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ini wujudnya, saudaraku. Ya, wujudnya. Jadi dalam perjanjian lama itu melihat, dalam perjanjian baru ini dikatakan percaya dan memiliki hidup yang kekal. Puji Tuhan, saudara. Kita lihat bagaimana ketika dunia dengan segala isinya ini diciptakan begitu sempurna, ya, begitu sempurna. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 25, catat saja. Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 25. Dikatakan judul manusia dan Taman Eden. Waduh, betapa indahnya. Dalam taman itu penuh dengan buah-buahan, penuh dengan bunga-bunga, penuh dengan hal-hal yang indah. Dan manusia pertama ditempatkan di sana. Dan ketika Tuhan melihat itu sungguh sangat baik. Inilah keadaan yang sempurna. Inilah ciptaan Tuhan yang sempurna. Dan inilah awal dari ciptaan Tuhan yang begitu sempurna. Manusia hidup di dalam kedamaian, manusia hidup di dalam keadaan seperti Allah, begitu sempurna, saudaraku. Ya. Dan di sini kita lihat bahwa ketidaktaatan itu merusakkan semuanya. Ya. Yang tadinya begitu sempurna, nanti akan jadi tidak, sudah rusak, saudaraku. Puji nama Tuhan. Ya, di sini kita lihat bahwa subjek daripada penciptaan itu adalah manusia. Begitu manusia jatuh di dalam dosa, maka seluruh dunia ini, ya, baik hewan, tumbuh-tumbuhan, begitu rusak. Dan nanti Tuhan berjanji, Tuhan akan memulihkan segala sesuatu. Ketika manusia jatuh dalam dosa, semua ciptaan itu menjadi rusak. Itulah sebabnya perlu yang namanya penciptaan kembali. Penciptaan kembali. Ya. Dan Kristus datang, Kristus diutus Bapa untuk datang ke dunia untuk menciptakan kembali. Untuk memulihkan kembali apa yang sudah rusak, yang dirusak oleh iblis. Supaya kembali menjadi sempurna. Puji nama Tuhan. Dalam Yohanes pasal pertama,
ayat pertama sampai ayat ketiga, dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh firman. Dengan firman itu menciptakan segala sesuatu. Dan yang sudah dirusakkan oleh ketidaktaatan ini dicipta kembali oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kalau dulu dikatakan jadilah terang, jadi, jadilah ini, jadi, jadilah ini, maka semuanya itu jadi. Tetapi sekarang firman itu sudah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Ya. Dan firman yang mencipta itu telah menjadi manusia. Puji nama Tuhan. Kita lihat dalam 2 Korintus pasal ke-5. Ayat ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Ya, dikatakan di sini siapa yang ada di dalam Kristus, dia ciptaan baru, dia dicipta di dalam Kristus. Puji Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya jangan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Mengapa harus menerima Yesus? Mengapa harus menerima Yesus? Apakah orang baik tidak bisa masuk surga? Ya, karena ini hanya satu-satunya jalan. Ini satu-satunya jalan yang disahkan oleh Tuhan. Satu-satunya jalan untuk masuk ke surga, ke Firdaus, kembali pada bentuk yang semula, sempurna dan mulia adanya. Haleluya. Apakah kebaikan tidak bisa? Saudaraku ya, coba kita akan lihat. Saya gambarkan seperti ini. Tulis kata-kata dosa di tembok, dosa. Kemudian tempel dengan stiker, berbuat baik. Tempel lagi dengan stiker, amal. Tempel lagi dengan stiker, ibadah. Dan macam-macam perbuatan baik. Sehingga orang mengatakan, ini orang yang baik, ini orang yang dermawan, ini orang yang beramal besar. Ya. Cuma sebatas dapat label orang baik, saudara. Tapi orang benar, kebaikan, ibadah, amal memang benar menutupi dosa, hanya sekedar menutupi dosa. Saya tegaskan hanya sekedar menutupi dosa, tetapi tidak sanggup untuk menghapuskan dosa. Sehingga orang yang berdosa, orang yang tidak benar itu karena perbuatan-perbuatan seolah-olah menjadi ini loh orang yang baik, ini loh orang yang dermawan. Ya. Contoh lagi. Saudara mengendarai motor, kemudian dihentikan polisi karena tidak pakai helm. Ya. Bikin surat tilang. Dan Anda melanggar tanggal 10. Nanti tanggal 9, tanggal 20 nanti sidang, ya, ditulis di situ. Kemudian saudara tanggal 11 saudara ke tempat yatim piatu. Saudara akan memberikan sedekah, mengadakan bantuan-bantuan. Mungkin hari yang ke-12, tanggal ke-12 saudara bantu apalagi, ya, menyumbang tempat ibadah. Tanggal 13 saudara melakukan amal yang lain, ya, sampai tanggal 19 saudara lakukan sepanjang tanggal itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Kemudian sampai kepada hari tanggal yang ke-20 saudara sidang. Begitu saudara di sidang, saudara akan tunjukkan
mulai tanggal 11 saya melakukan ini, mulai tanggal 12 saya melakukan ini, sampai tanggal 19 saya melakukan ini. Jawab hakim akan mengatakan masa bodoh. Karena kebaikan-kebaikan tidak bisa menutupi, tidak bisa menghilangkan pelanggaran-pelanggaran yang ada. Puji nama Tuhan. Karena hanya satu jalan kebenaran, yaitu melalui Yesus Kristus. Itulah sebabnya mengapa harus menerima Yesus. Karena inilah satu-satunya jalan yang disahkan oleh Bapa. Ya, dalam Yohanes pasal yang pertama, kita lihat Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat ke-29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah, lihatlah. Ya, kayak tadi lihat ular tedung, sekarang lihatlah anak domba Allah. Percayalah kepada anak domba Allah yang apa? Bukan menutupi dosa, tetapi menghapus dosa, yang sanggup menghapus dosa. Haleluya. Ya, bukan menutupi, tapi menghapus dosa. Itu sebabnya ketika kita ada di dalam Kristus, kita menjadi ciptaan yang baru dan kita mendapatkan satu label sebagai orang yang benar. Karena kita dibenarkan oleh Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang benar karena kita melihat, karena kita percaya. Sehingga barang siapa yang melihat ular itu tidak mati, siapa yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan binasa. Haleluya. Saudaraku, tentunya penciptaan ini sejalan dengan penebusan. Ketika diciptakan manusia dengan dunia ini, ya, begitu sempurna, begitu indah. Ya, satu gambaran yang begitu indah, begitu sempurna. Ya, itu ditulis dalam Kejadian pasal pertama, ayat, kita akan lihat saja ya, biar lebih jelas nanti. Kejadian pasal pertama, ayat ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, artinya sempurna. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Saudara, hari yang ke-6 diciptakan Tuhan begitu sempurna, tetapi karena ketidaktaatan, karena dosa, kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-3 ayat yang ke-19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi tebu. Sesuatu yang sempurna ciptakan Tuhan sekarang menjadi barang yang tidak berharga, seolah-olah menjadi barang rongsokan, barang yang tidak ada nilainya apa-apa, saudaraku. Ya, puji nama Tuhan. Itulah sebabnya Yesus datang untuk memulihkan segala sesuatu. Dikatakan di sini, pada hari yang ke-6, hari penciptaan itu sejalan dengan hari penebusan. Hari yang ke-6 Tuhan menciptakan nikah yang begitu sempurna. Tadi sudah kita baca, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa sebagai pasangan yang begitu sempurna. Dan dia hidup di dalam taman yang begitu indah, begitu luar biasa. Saudaraku, itu diciptakan pada hari yang ke-6. Dan kita mengacu kepada 2 Petrus pasal ketiga ayat ke-8, satu hari sama dengan 1000 tahun buat manusia. Tuhan menciptakan dunia dengan segala isinya selama 6 hari. Pada hari yang ke-7 Tuhan berhenti. Ya. Ada namanya hari perhentian Tuhan. Saudaraku, inilah hari yang ke-6. Kita menjelang hari yang ke-7. Kita menjelang hari perhentian. Firman Tuhan katakan jangan kamu sampai ketinggalan. Ya. Jangan sampai kamu itu ketinggalan, saudaraku. Ya.
Inilah hari yang ke-6 di mana Tuhan ingin mencipta, mempelainya. Gereja yang sempurna, yang dipersiapkan untuk pengantin laki-laki, yaitu Yesus Kristus sendiri yang akan turun dari surga. Haleluya. Dan sesudah itu gereja Tuhan akan bersama-sama dengan Kristus akan masuk dalam 1000 tahun masa pemulihan, zaman perhentian. Seperti pada waktu penciptaan yang pertama, Adam dan Hawa ada di dalam taman Firdaus begitu tenang, begitu damai, begitu menikmati sukacita, begitu sempurna, saudaraku. Dan dunia ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Kapan? Ketika gereja Tuhan itu dibentuk, gereja Tuhan itu terbentuk. Ya, maka kita akan bersama dengan Kristus masuk di dalam zaman perhentian. Haleluya. Kita sedang menuju kepada gereja yang sempurna. Tetapi gereja sempurna harus dibayar dengan mahal, saudaraku. Untuk mencapai kedewasaan itu harus dibayar dengan sangat mahal, ya. Kekristenan bukan hanya sakit sembuh, miskin jadi kaya, atau yang biasa-biasa jadi sangat menjadi diberkati oleh Tuhan. Bukan, tetapi kekristenan bicara tentang kedewasaan rohani, saudaraku. Perubahan dari yang jasmani menjadi yang rohani. Peningkatan yang dari anak-anak menjadi dewasa. Itu kekristenan. Bukan hanya melulu bicara tentang berkat, saudaraku. Ya, saya katakan bahwa menuju gereja yang sempurna, kita sedang mempersiapkan diri dan dipersiapkan. Harus ada harga yang harus dibayar, saudaraku. Ya. Teladan kita adalah Yesus Kristus. Ya. Dalam Filipi pasal kedua, kita lihat dalam Filipi pasal kedua, ayat yang ke-8. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketaatan Kristus, taat sampai mati dikatakan. Ya, puji nama Tuhan. Dan dalam Ibrani pasal kelima, kita lihat dalam Ibrani ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Kristus menjadi teladan bagi kita. Ya. Dengan apa Tuhan menyempurnakan? Kristus adalah manusia, menjadi teladan. Dia dikatakan di sini, ia telah mencapai kesempurnaan. Yesus yang sebagai manusia itu mencapai kesempurnaan. Kita lihat dengan apa? Ibrani pasal kedua. Dalam Ibrani pasal 2 ayat ke-10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Kristus disempurnakan dengan penderitaan. Ya. Kristus disempurnakan dengan banyak penderitaan, bahkan mulai dari Getsemane sampai ke Golgota. Itulah jalan yang harus kita lalui. Akhir dari penderitaan adalah kematian. Mati secara jasmani kita. Mengapa kita harus menderita bersama dengan Tuhan? Mengapa kita harus menderita sebagai Kristen? Supaya daging ini mati, supaya dosa ini mati. Puji nama Tuhan. 1 Petrus, kita lihat lagi, 1 Petrus. Petrus 4, ayat yang pertama.
Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikir yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Penderitaan badani itu akan mengikis kita, keinginan kita, kemauan kita, kedagingan kita, sampai kita mati, ya, berhenti dari dosa, dan kita menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Kalau sudah berhenti dari dosa, kita sempurna di hadapan Tuhan. Caranya bagaimana? Seperti Kristus, menderita. Itu satu-satunya jalan untuk kita menjadi gereja yang sempurna. Harus memiliki pemikiran yang sama dengan Kristus, yang disempurnakan dengan penderitaan. Maka gereja yang sempurna harus menderita bersama-sama dengan Kristus. Jangan hanya berpikir tentang berkat, jangan hanya berpikir tentang sakit sembuh. Tapi bagaimana kita menderita bersama-sama dengan Tuhan sampai kita berhenti untuk berbuat dosa. Dan kita menjadi manusia yang sempurna, saudaraku. Ya, karena hanya ini jalannya. Kalau kita lihat di dalam susunan tabernakel, perobekan daging itu bicara tentang pintu tirai. Ketika pintu tirai ini robek, maka terlihatlah tabut perjanjian. Ya. Ruang maha suci itu kelihatan. Bicara tentang kesempurnaan. Puji nama Tuhan. Bicara tentang keilahian. Kekudusan. Ya, puji nama Tuhan. Kita lihat bahwa Adam. Ya, Adam itu adalah daging yang disalut oleh kemuliaan Allah. Itu Adam. Ketika manusia diciptakan, itu dari debu tanah. Makanya ketika manusia berdosa, dikatakan manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi manusia itu menjadi daging yang seutuhnya. Maka mati binasa. Puji nama Tuhan. Tapi kita lihat bahwa gereja Tuhan itu adalah Kristus. Gereja Tuhan adalah Kristus yang di dalam dan disalut oleh daging kita. Begitu, ya. Kita lihat dalam Galati. Galati pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, dikatakan, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Jadi yang ada di dalam kita itu Kristus yang ditutup oleh kedagingan kita. Semakin kedagingan itu dirobek, semakin kedagingan itu menderita, semakin kelihatan kemuliaan Kristus yang ada di dalam. Ya, puji nama Tuhan. Tapi kita lihat bagaimana ya? Yesus itu adalah Allah yang disalut dengan daging. Dengan manusianya. Ketika Kristus menderita dan Kristus mati, Kristus kembali di dalam kemuliaannya sebagai Allah. Inilah teladan yang harus kita teladani. Ya. Inilah keteladanan Kristus dalam ketaatannya kepada Allah. Dia rela untuk menderita bahkan mati di kayu salib. Mari kita mempersenjatai diri kita dengan pikiran-pikiran yang semacam ini. Menjelang dia datang kembali yang kedua kali. Firman Tuhan dikatakan, jangan sampai engkau ketinggalan. Bahwa waktunya sudah dekat. Dan kita akan kembali menikmati kebersamaan kita dengan Tuhan seperti Adam dan Hawa dalam Taman Eden. Nanti gerejanya akan bersama-sama dengan Kristus dalam 1000 tahun pemerintahan, 1000 tahun zaman damai. Puji nama Tuhan. Banyak virus ketidaktaatan yang disebarkan oleh iblis, tetapi lihat bahwa vaksin ketaatan itu ditaruh di dalam hati kita oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita kepujikan dia jamah segenap hidupku.
Dia jamah segenap hidupku, Dia beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Haleluya. Dia jamah segenap hidupku. Haleluya. Dia beri damai di hatiku. Haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sekali lagi katakan, Dia jamah segenap hidupku. Haleluya. Dia jamah segenap hidupku. Dia beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Inilah yang kami rindukan Tuhan, yaitu jamahan kasih-Mu yang mengubahkan kami itu menjadi baru, dari jasmani menjadi rohani, dari kanak-kanak menjadi dewasa di dalam Engkau. Memberikan kami hati yang taat, bukan hati yang keras, hati yang selalu tunduk kepada Tuhan, bukan hati yang selalu melawan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Taruh hati-Mu di dalam hidup kami Tuhan, supaya dalam hidup kami selalu menyenangkan hati daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih menjelang Kau datang kembali yang kedua kali Tuhan. Inilah hidup kami persembahkan kepada Tuhan. Biar memiliki hati yang semakin mengasihi Engkau, hati yang semakin mencari Engkau lebih dari perkara-perkara yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih sampai Engkau datang kembali yang kedua kali, mendapati kehidupan kami sama seperti Engkau sempurna dan mulia adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami merelakan diri kami untuk diproses oleh Tuhan, sekalipun kami harus menderita, karena itulah jalan satu-satunya untuk kami mencapai kesempurnaan sama seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa dan sembahyang kami, ucap bersyukur kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita mau masuk dalam doa berkat. Kita angkat tangan masing-masing. Kiranya anugerah-Mu Bapa, di dalam cinta kasih-Mu Tuhan Yesus, juga di dalam kuat kuasa Roh Kudus, akan hadir memulihkan keadaan kami masing-masing, baik kesehatan kami, baik ekonomi kami, baik sekolah pendidikan kami, mulai sekarang Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah naikkan semua doa ini. Yang haleluya, amin.
Yesus.